Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu siang hari ini. Terima kasih Tuhan kami merayakan kelahiran-Mu di bumi ini. Terima kasih Engkau sudah datang ke dunia ini menyelamatkan kami semua. Terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih kami terima kesembuhan, kelepasan. Kami terima mujizat siang hari ini Tuhan. Kami buka hati kami, telinga kami Tuhan. Berfirmanlah kepada setiap kami. Berbicaralah melalui firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu memerdekakan kami. Firman-Mu menuntun kami, memberikan kami pewahyuan-pewahyuan yang baru, mempersiapkan kami ya Tuhan, untuk memasuki tahun 2023. Terima kasih Tuhan, kami duduk diam untuk dengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sebelum kalian duduk boleh tengok kanan kiri bilang, kamu keren banget hari ini. Terus tanya lagi, kamu liburan mau kemana gitu. Kalau udah tahu liburannya mau kemana silakan duduk. Shalom. Sekali lagi, shalom. Apa kabar? Luar biasa. Oke. Aku izin buka masker ya, boleh ya? Iya. Nah, hari ini berapa banyak yang minggu depan ini mau pergi liburan? Oh, tidak ada. Gak ada ya. Liburannya ke Bogor gitu, atau ke Depok atau ke Tangerang. Itu kan keluar kota ya. So hari ini aku mau share tentang a new hope. Pengharapan yang baru. Kenapa sih? Kalian pernah pikir nggak kenapa sih Yesus itu harus datang? Ada yang pernah mikirin itu nggak? Atau apa? Cuman Natal itu cuman setiap Desember ada liburan, habis itu ada bukan peace on earth tapi sale on earth. Banyak yang sale. Terus habis itu kita hanya merayakan Kristus yang kita melihat di mana-mana bentuknya bayi. Ya. Nah, teman-teman, aku mau share tentang sebenarnya apa sih arti Natal itu? Yang pertama, Christmas was never an afterthought. Jadi, Christmas itu bukan plan B. Tiba-tiba Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, habis itu Tuhan, aduh, karena Adam dan Hawa atau manusia berdosa, oh kayaknya kita harus kirim Yesus. Yesus harus datang karena manusia jatuh di dalam dosa. Jadi Yesus itu datang karena damage control. Karena ada satu masalah besar, ada satu kegagalan, makanya Yesus harus datang. Bukan. Natal itu bukan karena kegagalan karya Tuhan atau kegagalan manusia menjaga kekudusan. Bukan. Jadi Christmas is a promise. Natal itu janji. Memang sudah direncanakan. Apa sih, dari mana ayatnya? 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 20. Ada nggak di belakang? Nggak ada ya. Jadi Natal itu janji. Ayatnya di 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 20. Aku bacain ya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, waktu kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia dipilih sebelum dunia dijadikan. Yesus dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Jadi firman Tuhan berkata, Yesus itu sudah dipilih, direncanakan sebelum dunia dijadikan.
Sebelum ada langit dan bumi, sebelum ada Adam dan Hawa, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi Tuhan Yesus sudah direncanakan untuk datang sebelum semuanya yang kita lihat ini ada. Nah, tapi Yesus itu datang sebagai apa? Anak manusia. Nah teman-teman, kalau teman-teman baca di perjanjian lama, waktu zamannya Musa, Musa bilang gini, Tuhan, kalau engkau benar-benar Tuhan, coba dong tampakkan dirimu kepada kami, supaya kami ini tahu kamu tuh bentuknya kayak apa. Tahu nggak teman-teman? Pas perjanjian lama, oke, Tuhan bilang gini, aku akan menampakkan diri sama kamu. Besok aku akan datang kepadamu. Suruh mereka berpuasa menguduskan diri. Tuhan bilang begitu. Terus besoknya Tuhan datang. Tahu nggak Tuhan datangnya kayak apa? Tuhan yang benar-benar secara spirit. Dia datang di atas gunung, gunungnya gempa, buminya gempa, ada awan gelap, petir menyambar-nyambar, ada nyala api, ada segala macam guruh, gemuruh, angin badai. Itu Tuhan datang di gunung. Kalau kita, kalian, sama aku di situ, kira-kira gini, kalau lihat Tuhan yang kayak gitu, apa perasaan yang pertama yang timbul? Apa? Takut. Bener. Waktu Tuhan datang ada gempa. Kemarin siapa yang ngerasain gempa? Ya, kita waktu tanahnya goyang aja kita, aduh gempa, 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 gitu. Ini gempa terus. Waktu Tuhan datang, gempa terus, nggak berhenti-berhenti. Terus ada angin badai, ada guru, ada petir, ada api. Takut kita semua. Itulah Tuhan menyatakan dirinya. Nah, tapi gini, waktu dia ngomong itu gemuruh. Nggak ada yang ngerti. Waktu dia ngomong itu seperti suara guru yang kedengaran. Nggak ada yang ngerti. Tapi Yesus datang sebagai anak manusia. Bukan sebagai raja, bukan sebagai Tuhan yang dikenal di perjanjian lama, tapi sebagai bayi, anak kecil yang kelihatan lugu, lucu, iya kan? Yang kelihatan lemah, yang kelihatannya tidak threatening, tidak mengancam, ya. Jadi Yesus datang dengan segala kerendahan hati. Filipi 2 ayat 6-7, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Teman-teman, Yesus itu datang tidak lahir di istana. Dia tidak lahir dari seorang raja dan seorang ratu. Dia lahir dari orang biasa. Malah bukan lahir di hotel, di rumah sakit, enggak, di kandang. Jadi dengan segala atributnya ketuhanannya, dia tanggalkan semuanya. Dia mengosongkan dirinya. Dia mengambil rupa seorang hamba. Tidak kelihatan juga kaya, nggak kelihatan anak raja dari dunia ini, enggak. Tapi dia dengan segala kerendahan hatinya. Nah kenapa? Why God became man? Kenapa Tuhan harus datang mengambil wujud seorang manusia? Kenapa? Yang pertama, supaya memiliki darah untuk menembus dosa. Ibrani 9 ayat 22 bilang gini, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Nah teman-teman, kenapa ayat ini bilang kalau nggak ada darah nggak ada pengampunan? Nah kita lihat dari Kejadian 2 ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya,
pastilah engkau mati. Jadi teman-teman, pada waktu di Taman Eden, Adam dan Hawa itu dikasih instruksi sama Tuhan. Semua boleh kamu makan, semua boleh kamu lakukan. Tetapi yang satu ini, kamu jangan makan buahnya. Sebab kalau kamu makan, kamu mati. Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi teman-teman, ada yang namanya dosa. Dosa itu pelanggaran akan firman Tuhan. Kebayang nggak teman-teman, Adam dan Hawa, hidupnya enak banget kan? Semua itu sudah disediakan bagi mereka. Nggak ada yang lain selain mereka. Tuhan bilang gini, semua boleh, satu doang yang jangan. Hari ini, di hidup kita masing-masing, berapa banyak hal yang nggak boleh? Banyak kan? Dulu Adam dan Hawa, semua boleh, satu yang jangan. Kita banyak banget yang jangan. Ya kan? Hidupnya tuh enak sekali. Tetapi yang satu pun mereka gagal juga. Kenapa? Karena mereka mau ingin seperti Tuhan. Kenapa saya ada satu anak kid tanya ke kami ya. Kak, kenapa kalau Tuhan udah tahu manusia bakal jatuh di dalam dosa, kenapa Tuhan taruh juga itu pohon? Kan dia tahu manusia bakal jatuh di dalam dosa. Kalau misalnya nggak ada pohon itu kan manusia tidak berdosa. Itu betul. Tapi kalau tidak ada opsi, kalau tidak ada pilihan, manusia itu cuma robot. Mereka tidak punya pilihan. Mereka hanya mengerjakan, semua boleh. Yang nggak boleh nggak ada. Jadi semuanya secara otomatis ya mereka tidak punya kesempatan, tidak punya opsi pilihan untuk berdosa. Untuk memilih mengikuti Tuhan. Kenapa? Tuhan taruh pilihan. Karena gini, Tuhan adalah Allah yang adil. Karena Tuhan adalah Allah yang benar. Dia memberikan, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi Tuhan juga punya kehendak. Waktu Tuhan menciptakan saudara dan saya, kalian semua, dia juga taruh kita sebagai makhluk yang punya kehendak. Nah, bagaimana menciptakan lingkungan di mana manusia itu bisa memilih untuk taat dan memilih untuk tidak taat. Dikasih pilihan. Makanya ada pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Supaya mereka punya pilihan. Supaya firman Tuhan tentang kehendak bebas itu terjadi. Kalau enggak manusia jadi robot aja. Tapi gini, upah dosa itu maut. Mati. Adalah satu kepastian, adalah waktu kita berdosa, harus ada kematian. Sin must bring death. Dosa adalah satu janji di mana janji kematian itu pasti terjadi. Kalau ada dosa, harus ada yang mati. Nah, tapi Tuhan adalah roh. Tanpa tubuh, dia tidak bisa mati. Jadi waktu dia mau menjadi, kenapa dia harus jadi manusia? Supaya gini, supaya dia punya badan. Supaya dia punya darah dan daging. Supaya dia bisa mati. Kalau dia tidak masuk, dia tidak punya darah dan daging, dia tidak bisa mati. Yang bisa mati cuma darah dan daging. Spirit tidak bisa mati. Boleh next slide. Tuhan itu roh. Jadi tanpa badan, darah dan daging, ia tidak bisa mati. Kenapa Tuhan harus jadi manusia? Supaya dia punya badan, dia punya darah dan daging. Supaya dia bisa pakai badannya untuk mati. Menebus kita semua. Saudara dan saya. Kita ini lahir karena ada kandungan dosa di dalamnya. Kita lahir dari keturunan Adam dan Hawa. Dosa itu sudah ada di dalam kita. Tapi waktu kita terima Yesus mati bersama manusia kita yang lama dan dia bangkit.
bersama menjadi manusia baru di dalam kita. Yang lama sudah berlalu, sesudah yang baru sudah datang. Ya. Yang kedua, manusia diberikan otoritas untuk menguasai bumi. Jadi teman-teman, bumi ini hanya bisa dioperasikan dengan manusia. Ya. Kalian tidak pernah bisa lihat bahwa roh, spirit itu mengoperasikan hal-hal yang natural. Pernah ada melihat roh yang menata kursi di gereja? Tidak ada kan? Jadi semua hal di bumi ini yang punya otoritas menggerakkannya adalah manusia. Saudara dan saya, kalian dengan saya. Jadi semua ini bergerak, semua ini bergulir karena ada manusia di dalamnya. Gitu. Nah, Kejadian 1 ayat 26, firman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, ternak, atas seluruh bumi, atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi Tuhan kasih kita untuk berkuasa. Yang berkuasa itu bukan spiritnya, tetapi punya badan jasmani. Kita yang bisa menguasai ikan-ikan di laut, burung-burung di udara. Jadi yang menguasai gini, yang nampak. Badan kita, darah daging kita bisa menguasai. Ada ikan, ayatnya bilang gitu ya. Ada burung, ternak, semua yang kelihatan bisa dikuasai sama yang kelihatan. Spirit tidak bisa menguasai, gak punya otoritas. Makanya iblis perlu darah dan daging untuk melaksanakan kehendaknya. Tapi sama, Tuhan perlu darah dan daging untuk melaksanakan kehendaknya. Karena yang diberikan otoritas di bumi ini adalah manusia. Gitu. Ya, humus man. Kejadian 2 ayat 7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Teman-teman, waktu Tuhan bilang, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Habis itu dia bikin badannya itu dari tanah. Ya, habis itu dia menghembuskan rohnya. Jadi yang bikin kita hidup itu spirit, rohnya. Bukan jiwa, bukan tubuh. Tanpa spirit, tanpa roh, kita ini mati. Ada orang di dunia bilang gini, oh kita ini cuman kesadaran aja. Kita ini conscious, kesadaran. Percayalah teman-teman, tidak akan ada conscious, tidak akan ada kesadaran tanpa roh ada di dalamnya. Makanya Yesus bilang, roh itu yang memberi hidup, daging itu tidak ada gunanya. Kenapa gak ada gunanya? Kalau rohnya gak ada, dagingnya gak bisa hidup. Kita ini ada di ruangan ini, hidup, alive, kita bisa berkomunikasi, berjalan segala macam, karena ada spirit di dalamnya. Karena ada roh di dalamnya. Kalau rohnya meninggalkan tubuh kita, kita mati. Teman-teman pernah lihat gak orang yang hanya ditopang sama life support? Badannya bernapas, jantungnya berdetak, paru-parunya kembang kempis. Tetapi dia sudah tidak sadar, tidak bisa berkomunikasi, gak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Karena spiritnya sudah tidak ada di situ. Jadi rohlah yang menghidupkan hidup kita, tubuh kita. Spirit being, kita adalah spirit being, makhluk roh, who lives in a human body. Jadi kita adalah makhluk roh yang tinggal di dalam badan yang originally dibuat dari debu tanah dan memiliki jiwa. Jadi kita terdiri dari 3 bagian teman-teman. Spirit, soul, sama body. Yang teman-teman lihat ini badannya Dharana. Ya, tetapi saya ada
pribadi saya yang tidak kelihatan, yaitu spiritnya sama jiwanya. Nggak kelihatan. Yang kita lihat ini dagingnya, ya. Komarko di sini, yang kita lihat itu dagingnya, tapi spiritnya nggak kelihatan, jiwanya nggak kelihatan, gitu. Nah, kita ada terdiri dari 3 bagian. Nah, roh tanpa tubuh tidak bisa beroperasi di bumi. Jadi segala sesuatu yang tadi aku udah mention, segala sesuatu bisa beroperasi kalau kita punya tubuh. Semua bisa dilakukan. Jadi kalau saya sudah nggak ada di bumi ini, saya nggak bisa bertransaksi. Betul ya? Saya tidak bisa mengajukan pinjaman ke bank. Karena orangnya nggak ada. Bahkan semua akte kepemilikan yang ada nama sayanya, waktu saya tidak ada lagi di bumi ini, itu semua akan berpindah ke nama orang yang masih ada di bumi ini. Jadi segala sesuatu, otoritas, semua yang kita bisa kuasai dan bergerak, itu harus ada orangnya hadir di bumi ini. Jadi makanya Yesus harus datang ke bumi ini menjadi manusia supaya dia secara legal bisa beroperasi. Pengaruh spiritual apapun di bumi dapat sah beroperasi hanya melalui manusia. Semua bisa dilakukan hanya melalui manusia. Kejadian 3 ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya, keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi artinya apa? Jadi Natal adalah gini, God who is spirit chose to live in a human body. Jadi Tuhan yang adalah roh memilih untuk tinggal di badan darah dan daging ini supaya dia bisa beroperasi secara legal di bumi ini. Boleh next slide. Jadi Tuhan yang adalah roh harus datang sebagai bentukannya Yesus di bumi ini supaya dia bisa beroperasi. Apa yang dia lakukan di bumi ini bisa secara sah diakui. Jadi dia bisa mengajar, dia bisa memberitakan firman, dia bisa melakukan mujizat-mujizat di bumi ini karena dia mempunyai tubuh. Dia mempunyai darah dan daging dan dia bisa pakai darah dan dagingnya untuk menebus saudara dan saya. Zaman perjanjian lama, kalau seseorang berdosa, mereka potong kambing, potong sapi, potong burung merpati. Kalau dosa, ada yang harus dikorbankan. Saudara, kalau kita, teman-teman, kita berdosa hari ini, kalau belum ada Yesus, kita semua harus menjadi peternak. Harus piara burung, harus piara kambing, piara domba, piara lembu. Supaya apa? Oh, saya berdosa, saya gibah sama orang. Ada burung, dipotong. Tuhan ampuni saya gibah. Dipotong burungnya. Dipotong kambingnya. Dipotong dombanya. Aduh Tuhan, saya menipu. Potong. Jadi betapa rumah kita tuh menjadi rumah yang bau. Banyak ternak. Karena kita mesti piara binatang. Supaya menebus dosa kita. Tapi gini, masa kita sama sapi? Masa kita sama kambing? Sama burung? Enggak. Jadi manusia harus ditebus sama yang namanya manusia. Manusia itu yang harus menebus kita siapa? Manusia jenis apa? Manusia yang tidak punya benih dosa. Nah, ilmu kedokteran ini sudah membuktikan. Jadi bayi yang ada di dalam rahim ibu, darahnya itu tidak bercampur dengan darah ibunya. Jadi memang Yesus datang, darahnya tidak bercampur dengan darahnya Maria. Karena darah Maria adalah darah yang punya kandungan dosa.
karena berasal dari Adam dan Hawa. Tetapi waktu Yesus datang dikandung oleh Roh Kudus, dia punya darahnya sendiri yang menghubungkan bayi dengan ibunya hanya cuman satu saluran yang hanya menyuplai makanan. Hanya nourishment, hanya untuk makanan saja. Bukan untuk ada pertukaran darah. Jadi darah Yesus adalah darah yang murni. Dia punya darahnya sendiri. Makanya bisa ditukar. Dia harus mati karena dosa saudara dan saya. Jadi ada manusia yang kudus, tidak bercacat, tidak bercela, menebus kita. Jadi dia harus datang ke dunia ini, punya daging. Nah, teman-teman, saya mau tutup dengan 3 hal ini. Ini udah tinggal 1 minggu lagi. Kita mau masuk tahun yang baru. Apa sih waktu kita merenungkan pesan Natal? Apa yang kita mau lakukan? Apa yang harus kita rubah dalam hidup kita? Nah, kita nggak mau menjadi orang yang gini, diselamatkan tapi stuck. Saved but stuck. Diselamatkan tapi nggak bertumbuh. Diselamatkan tetapi hidup kita gini-gini aja. Tuhan Yesus bilang gini, aku datang memberikan hidup. Hidup di dalam kelimpahan. Tuhan mau kita bahagia. Tuhan mau kita sukses. Tuhan mau kita hidupnya berlimpah. Berlimpah di mana? Teman-teman, di sorga kita nggak butuh kelimpahan. Di sorga kita tidak butuh kesembuhan. Di sorga kita tidak butuh terobosan. Semua itu kita butuhnya di sini. Di bumi ini. Waktu kita hidup berlimpah, ya limpahnya harus di sini. Di sorga jalanannya aja dari emas. Nggak ada kesusahan, nggak ada air mata, nggak ada kesedihan. No problem di sorga. Tapi banyak problem di sini. Jadi kita perlu kemenangannya untuk di sini. Jadi Tuhan bilang gini, datang dengan kesembuhan, datang dengan kelimpahan, Tuhan janjikan buat kita semua sekarang ini, bukan nanti. Jadi kita ini diselamatkan, waktu kita selamat bukannya seperti pegangan aja, dipegangan di pintu bus gitu, sampai nyampe tujuan, akhirnya sampai surga. Puji Tuhan, agak-agak lecet-lecet dikit, kaosnya rombeng, celana sobek, mukanya juga hitam-hitam dikit. Enggak gitu, diselamatkan abis itu bertahan gitu, hidupnya enggak berubah. Enggak, Tuhan itu mau kita progres terus, maju terus dalam hidup. Nah, tahun 2023, kita mau ngapain? Mau stuck atau mau maju hidupnya? Nah, ada 3 poin yang aku mau close di sini. Yang pertama, change the way you think. Jadi rubah cara kita berpikir. Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi pertama gini, kalau mau hidup kita berubah, cara pikirnya harus dirubah dulu. Kalau teman-teman berpikir, saya ini gagal, saya ini nggak bisa, saya ini cuma gini-gini aja, saya nggak punya cukup dana, saya tidak punya cukup teman, saya lahir di keluarga yang pas-pasan. Kalau saudara berpikir gitu, ya saudara hidupnya akan begitu. Karena itulah pikiran saudara tentang diri saudara sendiri. Amsal bilang, for the man think in his heart, so is he. Jadi bagaimana cara pikir kita, itulah orang yang akan terjadi. Itulah kita di dunia nyata. Bagaimana cara pikir kita. Jadi kalau misalnya kita selalu pikir kita lemah, kita sakit-sakitan, oh saya memang ada keturunan sakit ini. Oh iya memang papa saya begini, opa saya begini, ya berarti saya begini. Itu terjadi. Karena cara pikir, oh saya memang cuma bisanya segini. Saya nggak bisa lah kayak yang itu. Terjadilah menurut pikiran
saudara dan saya. Makanya rubah. Bersama Yesus kita lakukan perkara-perkara yang besar. Roh di dalamku lebih besar dari segala roh yang ada di dunia ini. Tuhan yang memberikan, menyempurnakan lebih dari apa yang bisa kita doakan dan pikirkan. Semua janji firman ada yang bisa menuntun kita kepada keberhasilan. Tapi gini, problemnya adalah kita mau percaya atau enggak. Karena pikiran kita adalah tempat di mana semua itu bertempur. Dari janji Tuhan bertempur dengan realita yang ada. Kenyataan yang ada. Tapi kenyataannya enggak begitu. Tapi firman Tuhan bilang begini, kita percaya yang mana? Rubah cara kita berpikir. Kalau kita pikir Tuhan bisa, bersama dengan Tuhan, saya bisa, terjadi di dalam nama Yesus. Kalau misalnya teman-teman lagi sakit, Tuhan bilang gini, oleh bilur-bilur Yesus, aku sudah sembuh. Kamu sudah sembuh. Percaya itu. Mau opa kita, papa kita, atau nenek kita, mama kita punya penyakit keturunan itu stop. Putus. Kenapa? Karena Yesus sudah menanggung semua sakit penyakit kelemahan kita. Sudah selesai, Tuhan Yesus bilang. It is finished. Tidak ada problem terlalu besar, tidak ada dosa yang terlalu besar, tidak ada sakit penyakit yang terlalu besar yang tidak bisa dihandle sama Yesus. Jadi itu semua sudah putus. Jangan mau dibohongin. Memang saya begini, Pak. No, you're not. Saudara tidak begitu. Waktu Yesus masuk ke dalam hidup saudara, nasib saudara otomatis berubah. Hidup sesuai dengan hukum kerajaan. Kita dipindahkan dari kerajaan gelap ke kerajaan terang. Jadi hidup kita pindah. Hukum yang menguasai hidup kita berubah. Kita jadi anak-anak kerajaan. Bukan dari kerajaan dunia lagi. Iya, kita hidup di dunia, tapi kita bukan berasal daripada dunia. Rubah cara pikir saudara. Saudara hanya numpang saja di sini. Saudara hanya transit. Tapi saudara bukan berasal dari dunia ini. Dan hukum yang menguasai hidup saudara bukan hukum dunia, tetapi hukum kerajaan Allah. Yang kedua, harus dimuridkan. Yesus bilang, jadikanlah semua bangsa muridku. Matius 28. Tuhan mau kita dimuridkan. Tuhan Yesus datang, itu dia mencari murid. Dia pernah bikin KKR. Yang datang 10.000, 15.000 orang. Beberapa kali dia punya event-event besar untuk ngajar, untuk kasih makan, untuk kesembuhan. Tapi gini, yang berjalan bersama dia selama 3,5 tahun adalah murid-muridnya. Yang mengubah dunia bukan jemaat, tetapi murid, pemimpin. Jadi, teman-teman, kita harus dimuridkan. Karena Tuhan mau kita jadi murid. Bukan cuma jadi fans, jadi follower. Oh, karena saya Kristen, saya harus ke gereja. Bukan. Kita itu harus dimuridkan. 2 Timotius 2 ayat 2. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Dan yang juga cakap mengajar orang lain. Paulus bilang gini, apa yang kamu dengar tentang hidupku dari orang-orang lain, gini, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Pertama, find someone who you can trust. Ada pemimpin-pemimpin, ada kakak-kakak di tempat ini. Saudara, kalian harus percayakan hidup saudara untuk mau dimentor, untuk mau dimuridkan. Pemuridan itu bukan Bible study, teman-teman. 3 bulan yang lalu, saya baru diutus sama Pastor Weliar untuk membuka sebuah gereja baru di Jakarta Selatan. Tuhan percayakan orang-orang baru, tapi saya mulai dari pemuritan. 2020 saya bentuk sel group anak-anak muda, saya mulai dari 2 orang. Dalam 1,5 tahun itu menjadi sekitar 50-60 orang, terdiri dari 4 sel group.
Teman, ajak teman, kerjanya hampir setiap hari kita cool by Zoom karena waktu itu lagi lockdown. Cool by Zoom, pemuritan, ketemu, ngajak ngopi, ngajak makan, 1 orang, 2 orang, terus saya lakukan itu. Pemuritan. Hari ini anak-anak itu yang memegang ministry-ministry yang ada di gereja ini sekarang. Ada proses. Leaders itu tidak ditunjuk tetapi dilahirkan. Jadi kalau kalian mau mempercayakan diri untuk dibina, untuk diajar, untuk diperlengkapi, kalian akan menjadi murid Kristus dan kalian dipercaya untuk memuridkan. Saya sampai hari ini masih ada yang saya sebut Bapak Rohani, mentor, Kakak Rohani, ada. Saya nggak direct Tuhan Yesus, enggak. Saya masih ada pemimpin di atas saya. Ya, saya punya hubungan secara pribadi dengan Tuhan, tetapi secara struktural saya punya orang-orang di atas saya yang bisa melihat hidup saya, yang bisa mungkin memberikan input, nasihat, arahan, penguatan kalau saya lagi lemah, mendoakan. Kita semua punya masalah, tapi kalau kita ada di dalam komunitas yang baik, yang kuat, dengan bersama-sama kita bisa didoakan, disupport, kita tetap kuat, kita berkemenangan. Kita nggak bisa sendiri, teman-teman. Dan yang terakhir, be a part of the body. 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 13, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Jadi teman-teman, saudara harus tertanam di gereja lokal. Saudara nggak bisa ibadah hari ini ke sini, minggu depan ke sono, minggu depannya lagi ke sana, terus pindah-pindah, nggak bisa. Tanaman yang dicabut, terus ditanam ke sini, 2 hari lagi dicabut, ditanam di tanah yang ini, nggak akan pernah bisa berbuah. Yang diminta dari kita adalah buah, bukan pertumbuhan. Pertumbuhan itu otomatis. Kalau hidup, ya bertumbuh. Tapi bertumbuh itu bisa sehat, bisa tidak sehat. Tapi yang diminta sama Tuhan, buah yang bisa memuliakan Bapa di sorga. Jadi teman-teman, kita harus tertanam di sebuah gereja lokal. Harus ada di dalam satu tubuh. Semua gereja itu tubuh Kristus. Tapi kita nggak bisa pindah-pindah. Kita harus ada di dalam satu family. Ada di dalam satu rumah. Di mana pemimpin-pemimpin kalian bertanggung jawab atas kesehatan kerohanian kalian. Itu yang kami ajarkan di tempat kami. Harus gereja itu rumah, tempat berkomunitas. Tempat komunitas itu menjadi kuat. Dan orang-orang di situ bertumbuh kerohaniannya, bertumbuh secara kehidupannya. Teman-teman, ada beberapa anak yang dulu sebelum gereja ini berdiri, mereka bingung, galau sama hidup, bingung mau kemana masa depannya. Hari ini satu-satu, dalam 3 bulan ini, tiba-tiba 1 orang dapat kerja, 1 anak dapat kerja, 1 anak dapat kerja, 1 orang lagi buka bisnis yang baru, 1 lagi buka bisnis yang baru. Jadi ada progres. Kenapa? Mereka mau dimuridkan. Dan beberapa dari anak-anak itu mendapatkan murid-murid yang baru. Ada komunitas-komunitas baru yang lahir. Dengan ini gereja itu bisa bermultiplikasi. Bukan hanya datang orang baru 1-2, tapi multiplikasi yang datang sekaligus. Karena ada leaders, ada murid-murid yang lahir dari situ. Jadi masuk tahun 2023, pesan Natal hari ini, Yesus datang untuk merubah hidup kita. Semua sudah selesai, semua sudah ditanggung. Nah sekarang kitanya ngapain? Pertama, rubah cara pikir. Kedua, kalian harus dimuridkan. Ketiga, tertanam di gereja lokal. Katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita hari ini buat menerima perjamuan kudus. Saya undang pelayan Tuhan.